Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur dari bimbingan konseling Islam atau lebih singkatnya BKI. Dalam bimbingan konseling Islam ada 6 unsur, yaitu yang pertama mursyid, lalu ma'adah, wasilah, lalu uslub, mursyadbih, dan yang terakhir goyah. Pengertian dari mursyid itu sendiri yaitu adalah pemimpin. Ada juga pengertian lain dari mursyid, yaitu adalah seorang muslim akil balik yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam dan ilmu dakwah, dan serta telah menegakkan dakwah nafsiyah, yaitu mendakwahi diri sendiri oleh dirinya sendiri. Seorang mursyid juga harus memiliki 3 sifat atau perilaku. Yang pertama ada sifat nafsiyah, jasadiyah, dan ijtimaiyah. Sifat nafsiyah ini adalah sifat kepribadian seorang mursyid yang mencerminkan sikap keislaman, seperti memiliki ilmu tentang Al-Quran, mengamalkan ilmu yang dimilikinya, ikhlas dan beramal, dan lain-lain. Selanjutnya ada sifat jasadiyah. Sifat jasadiyah ini lebih kepada kondisi badan yang sehat dari berbagai penyakit jasmaniah. Ini seperti contoh cara berpakaian yang bersih, bertubuh sehat dan berdaya, serta berpenampilan sempurna, dan lain-lain. Lalu ada pengertian dari sifat ijtimaiyah. Ini dimaksud sebagai pemilikan sempurna atau perilaku interaksi dengan orang lain. Ini seperti contoh berbudi pekerti, baik, berteman dengan orang baik, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya, dan lain-lain. Unsur kedua dari BKI adalah ma'adah atau pesan. Ma'adah ini adalah pesan yang disampaikan oleh mursyid kepada mursyadbih untuk membantu menolong menyelesaikan problem yang dimiliki oleh klien atau mursyadbih. Selanjutnya ada pengertian dari wasilah atau media. Media ini adalah yang digunakan oleh mursyid dalam suatu bimbingan. Media ini bisa seperti cara dakwah, itu seperti khutbah di suatu majelis, dan juga menggunakan media sosial seperti Zoom dan Google Meeting. Unsur BKI selanjutnya adalah uslub atau metode. Dalam proses bimbingan konseling terdapat beberapa macam metode, yaitu metode interview dan metode kelompok. Metode interview ini seperti mewawancarai klien tentang kehidupannya dalam sehari-hari dan lain-lain. Lalu metode kelompok ini seperti belajar di dalam kelas. Lalu unsur yang kelima dari BKI adalah mursyadbih atau klien. Mursyadbih ini adalah individu muslim, kelompok kecil, dan kelompok menengah yang memerlukan pembinaan dan bantuan penyelesaian problem yang dimilikinya. Agar proses bimbingan atau irsyad bisa berjalan dengan efektif, harus didukung oleh faktor-faktor berikut, yaitu 1. Kemampuan mursyid dalam menyampaikan pesan irsyad. 2. Pemilihan materi yang sesuai dan cocok dengan problema mursyadbih. Lalu yang ketiga, ada saluran materi irsyad yang jelas dan langsung. 4. Media yang memadai untuk menyampaikan pesan irsyad. 5. Penentuan waktu. 6. Tempat berlangsungnya proses irsyad. 7. Kemauan dan kemampuan mursyadbih untuk menerima pesan.
8. Penerimaan pesan dan penafsirannya yang tepat. Yang terakhir, penggunaan pesan irsyad yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhannya. Unsur terakhir dari BKI adalah goyah atau tujuan. Tujuan dari bimbingan konseling ini diantaranya ada individu memahami dan mentaati tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sebagai jaminannya pasti mendapatkan kehidupan yang baik. Lalu terhindar dari tingkah laku menyimpang. Lalu individu menjadi hamba Allah yang mutakin, mukalasin, dan mutawakilin. Lalu konseli selamat dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian video dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.